Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 220553163. Di sini saya akan membahas proses tekstil dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. Dan untuk literatur yang saya gunakan yaitu adalah ini, Handbook of Manufacturing Process. Serat tekstil. Serat adalah bahan panjang mirip rambut seperti kawat atau seperti benang yang panjangnya 0,2 inch atau 0,5 cm atau lebih dan panjangnya lebih dari 100 kali diameternya. Serat dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau sumber mineral atau bisa juga bahan sintetis. Serat tekstil adalah serat yang dapat dibuat menjadi kain. Serat alami adalah serat yang berasal dari sumber tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang utama adalah kapas, linen, wool, dan sutra. Serat dilepaskan dari kepompong dan kemudian dipintal menjadi benang dalam proses yang disebut drawing. Serat lain yang berasal dari hewan memiliki panjang pendek dan digabungkan serta dipintal bersama untuk membentuk benang sebelum dibuat menjadi kain. Serat buatan dan sintetis. Serat buatan yang digunakan dalam pembuatan tekstil berasal dari sumber alami maupun buatan. Sumber alami bisa berupa organik atau anorganik. Bahan organik termasuk yang berasal dari selulosa, tumbuhan, atau karet yang berasal dari polimer buatan. Serat kaca kontinu dibuat dengan menarik kaca cair menjadi diameter yang sangat halus. Ini digunakan dalam tirai dan gorden serta aplikasi lain di mana diperlukan ketahanan terhadap api dan kerusakan akibat sinar matahari dan kelembapan. Pembuatan benang. Ketika serat kapas diproses, kapas mentah dijalankan melalui operasi pemintalan kapas dan kemudian menjalani proses pembersihan sebelum ditekan menjadi balai berbentuk persegi panjang. Pencurian kartu adalah proses yang mirip dengan penyisiran dan menyikat. Proses ini menerapkan gumpalan dan ikatan serat serta menyusunnya dalam arah yang sejajar. Menggambar, merancang, dan mencampur ulang. Mesin penarik benang memiliki beberapa pasang roll yang dilalui oleh silver. Setiap pasang roll berikutnya berputar lebih cepat daripada pasang roll sebelumnya, sehingga silver ditarik lebih panjang dan lebih tipis saat melewati mesin penarik. Operasi ini diulang melalui beberapa tahap. Operasi ini, penggambaran menghasilkan produk yang disebut roving, yang memiliki ketidakteraturan lebih sedikit dibandingkan silver asli. Menenun. Menenun adalah saling merajut benang secara teratur untuk membuat kain. Proses ini dilakukan menggunakan mesin yang disebut alat tenun. Benang melipat pada dirinya sendiri di ujung setiap pik dan membentuk pik lain serta saat shuttle kembali. Ketika benang di shuttle tertentu habis, alat tenun produksi saat ini memiliki perangkat otomatis yang menukar gulungan kosong dengan yang penuh. Menenun dengan alat tenun jacquard. Alat tenun tipe jacquard adalah alat tenun yang metode otomatis dan selektif untuk membuka benang lungsi, yaitu mengangkat benang lungsi tertentu pada setiap siklus alat tenun. Mekanisme ini memungkinkan penggunaan pola pembukaan benang yang bervariasi secara terus-menerus untuk menciptakan pola yang sesuai pada kain tenun. Penggantian benang secara otomatis. Pemuat benang gulung otomatis mendeteksi ketika benang pengisi habis, melepas gulungan kosong, dan memasukkan yang penuh saat pikulan saat berhenti. Operasi ini tidak mengurangi kecepatan alat tenun. Untuk gambarnya alat tenun sebagai berikut. Merajut. Merajut adalah pembuatan kain atau pakaian dengan membentuk serangkaian simpul yang saling mengait dalam benang yang berkelanjutan atau sekumpulan benang. Dua jenis jarum kait digunakan pada mesin rajut produksi, yaitu jarum berbulu atau jarum pegas dan jarum pengait. Dengan kedua desain,
Jarum menarik anyaman baru melalui anyaman sebelumnya yang telah mereka pertahankan. Setelah kepala jarum dan anyaman baru melewati anyaman lama dilepaskan. Kain non-woven. Kain non-anyaman adalah kain yang dibuat dengan cara merekatkan atau mengaitkan serat-serat individu yang tersusun secara acak bersama-sama, bukan dengan menghilangkan benang kontinu. Kain non-anyaman digunakan untuk filter, lapisan pakaian, insole sepatu, umbul-umbul, kain industri, dan bantalan. Serat-serat tersebut saling terikat sebagai hasil dari metode mekanis, kimia, termal, atau pelarut atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Metode lain menggunakan peralatan yang meniup serat logam ke drum yang berlubang. Vakum di dalam drum menyebabkan serat menempel padanya dan penumpukan serat terus berlanjut hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Metode kimia, termal, atau pelarut melibatkan perekat antara serat. Dalam satu metode, serat termoplastik dicampur dengan serat dasar. Perekat bisa berupa termoplastik, berbasis pelarut, atau material termosetting. Perekat berbasis lateks dan akrilik sering digunakan. Penyelesaian. Proses penyelesaian meliputi berbagai operasi untuk membuat kain tekstil lebih sesuai untuk penggunaannya. Operasi penyelesaian dapat bersifat kimia, mekanik, atau kombinasi keduanya. Persiapan untuk operasi penyelesaian meliputi penghilangan kotoran dari serat awal dan ketidakteraturan, benda asing, serta cacat dari tenun atau rajutan. Pemutihan memutihkan kain dengan menghilangkan warna alami serat dan noda dari operasi sebelumnya. Proses yang digunakan bervariasi tergantung pada serat yang terlibat, tetapi biasanya proses kimia yang melibatkan oksidasi. Locking adalah pengendapan serat pendek pada permukaan yang dilapisi perekat. Salah satu metode penerapan flocking adalah dengan melemparkan debu serat secara mekanis ke permukaan perekat yang dibuat untuk bergetar. Pemberian bobot adalah proses untuk menambahkan berat dan ketebalan pada kain guna meningkatkan jatuhnya kain dan teksturnya. Pada sutra, beratnya dapat ditingkatkan dengan merawat kain menggunakan garam timah. Perlakuan antistatis dapat diterapkan pada kain yang terbuat dari serat sintetis seperti nilon, akrilik, atau polyester. Efek utama listrik statis pada pakaian yang terbuat dari serat ini adalah kecenderungan untuk menempel. Perlakuan penolak air dan kedap air dicapai dengan dilapisi kain dengan lilin, vernis, atau enamel, lapisan bitumen, garam, logam, atau silikon. Mewarnai. Warna alami serat tekstil hanya jarang diterima sebagai warna untuk produk tekstil jadi. Pewarnaan kain dengan satu warna tunggal atau dengan pola dekoratif adalah hal yang umum. Pewarnaan melibatkan perendaman serat, benang, kain, atau produk jadi dalam larutan, biasanya berair yang mengandung pewarna. Pencetakan terlibat ketika sebuah kain dihiasi dengan pola warna atau beberapa warna. Hal ini berbeda dari pewarnaan karena seluruh kain tidak dibuat menjadi warna yang sama. Pembuatan pakaian produk jahitan lainnya, industri jahit. Pakaian adalah kategori terbesar dari produk tekstil yang dijahit. Tetapi alas kaki, produk kulit, pelapis, tirai, gorden, handuk, perlengkapan tidur, bendera, parasut, taplak meja, tenda, filter industri, dan komponen industri lainnya yang terbuat dari kain semuanya memerlukan operasi dasar yang sama saat diproduksi dalam jumlah besar. Menyebar atau menumpuk. Dalam operasi produksi, potongan-potongan individu yang membentuk barang yang akan dijahit tidak dipotong satu persatu dari kain, tetapi dipotong dari tumpukan banyak lapisan kain. Marking. Marker adalah susunan garis besar dari semua potongan individu pakaian atau produk lain yang akan dijahit. Untuk gambarnya seperti ini. Memotong, menebas, atau menggunakan pisau. Dua pendekatan dasar digunakan dalam memotong tumpukan kain menjadi potongan-potongan dengan ukuran dan bentuk yang sesuai untuk dijahit menjadi produk jadi. Pemotongan pola adalah pemotongan kain sesuai dengan bentuk yang tepat yang diperlukan untuk dijahit. Menjahit
Operasi menjahit dasar dalam produksi pakaian dan produk tekstil lainnya adalah mesin jahit yang dikendalikan secara manual. Jahitan rantai dibuat oleh elemen seperti kait yang disebut looper yang berada di bawah alas mesin jahit. Ketika jarum dan benang menjangkau kain dan mulai digerakkan kembali ke atas, terdapat sedikit kelonggaran pada benang. Pembuatan karpet permadani. Menenun permadani dan karpet. Karpet Atmister memiliki benang timbunan yang dimasukkan secara mekanis saat menenun dan diikat tetapi tidak diikat simpul. Alat tenun yang digunakan membutuhkan keahlian tinggi dan waktu yang lama untuk persiapan, tetapi produksi menjadi cepat setelah persiapan selesai. Membuat karpet dengan teknik lufting adalah metode pembuatan yang sangat umum untuk karpet berbulu. 90% karpet mobil buatan Amerika dibuat dengan teknik lufting. Langkah pertama adalah menenun kain dasar atau menggunakan kain non-tenun sebagai alas. Membuat karpet rajutan. Karpet rajut dibuat dengan mesin khusus yang memiliki 3 set jarum rajut. Benang bagian muka, bagian belakang, dan tumpukan semuanya dirajut bersama pada satu waktu, dengan metode yang mirip dengan merajut tangan. Membuat karpet jarum. Karpet-karpet ini tidak ditenun kecuali untuk inti kain yang sudah ditenun sebelumnya. Permukaan serat yang tidak ditenun ditempelkan pada inti tersebut. Membuat karpet kait. Karpet kait dibuat dengan tangan dengan memotong dan memutar kain wol atau katun yang sudah usang atau kain perca lainnya menjadi strip tipis dan menariknya menggunakan kait logam melalui kain latar yang anyaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.